Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita telah berada di paruh kedua di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Ini artinya bahwa sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang mulia ini, ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka di sisa-sisa bulan Ramadan, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, hendaknya kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang bersifat vertikal maupun ibadah yang bersifat horizontal, baik ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial. Pemirsa sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan ibarat kawah condro cimuko bagi setiap umat Islam. Artinya bahwa bulan Ramadan adalah tempat pelatihan, tempat penggemblengan bagi seluruh umat Islam yang diharapkan nanti setelah keluar dari kawah condro cimuko bulan Ramadan tersebut menjadi insan yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah indikator orang yang berhasil, umat Islam yang berhasil setelah mengikuti penggemblengan pelatihan selama 1 bulan penuh itu? Maka indikatornya adalah apabila kita mampu melaksanakan secara istiqomah, secara kontinu amalan-amalan ibadah yang selama ini kita laksanakan selama bulan Ramadan. Apa sajakah amalan ibadah yang harus kita amalkan pasca bulan Ramadan? Yang pertama adalah tentu ibadah puasa. Kalau selama ini kita digembleng, dilatih untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak mokel, tidak bolong-bolong, maka setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, kita juga harus mampu melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang bersifat sunnah. Misalnya ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Senin dan Kamis, puasa di bulan Rajab dan sebagainya. Apabila nanti setelah bulan Syawal dan seterusnya kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunnah itu, maka itu adalah salah satu indikator bahwa kita telah berhasil dan sukses dalam penggemblengan selama bulan Ramadan. Indikator yang kedua adalah apabila nanti setelah Ramadan kita mampu melaksanakan sedekah, kita menjadi orang yang loman, orang yang dermawan setelah bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan saat ini banyak orang yang berlomba-lomba berinfak, bersedekah dengan mengundang anak-anak yatim, fakir, miskin, terjadi di mana-mana. Bahkan tanpa diminta pun banyak orang yang hanya sekedar memberikan takjil untuk buka bersama. Ini adalah pertanda bahwa pada bulan Ramadan umat Islam banyak yang dermawan, banyak yang loman. Oleh karena itu pasca Ramadan nanti kelomanan, kedermawanan itu juga harus tetap ada dalam diri kita. Kita harus mampu membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkannya. Karena banyak sekali manfaat ataupun fadilah apabila kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sering berinfak ataupun bersedekah. Di antara salah satu fadilahnya adalah
orang yang dermawan, orang yang infak fi sabilillah adalah membentengi dirinya dari kobaran siksa api neraka. Semakin banyak harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, maka semakin kokohlah pertahanan kita dari kobaran siksa api neraka. Rasul Muhammad SAW bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah wahai kalian semua dengan api neraka meskipun hanya bersedekah sebiji kurma. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah apabila kita setelah bulan Ramadan tetap istiqomah membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan ini umat Islam senang sekali membaca Al-Quran, baik di masjid, di musola maupun di rumah-rumah. Mereka sama berlomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena itu hendaknya kebiasaan membaca Al-Quran ini tidak berhenti hanya di bulan Ramadan, tapi terus berlanjut pasca bulan Ramadan. Kita hendaknya bertekad dalam diri kita untuk terus membaca Al-Quran setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya. Karena begitu banyak manfaat ataupun fadilah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, maka kita akan dirindukan oleh surga. Artinya kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah apabila selama hidup di dunia ini istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian indikator yang selanjutnya tentang keberhasilan penggembelengan dalam bulan Ramadan adalah apabila kita istiqomah sholat di tengah malam. Selama bulan Ramadan ini umat Islam berduyun-duyun ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Ini adalah sebuah latihan bahwa kita harus sholat di tengah malam, sholat sunnah di tengah malam. Karena pada tengah malam utamanya 2/3 malam atau 1/3 malam adalah waktu yang istijabah, waktu yang Allah akan mengabulkan segala doa dari hambanya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bangun dan sholat serta beristighfar di tengah malam tersebut. Kita sebagai manusia tentu mempunyai banyak salah dan dosa, maka kita hendaknya bertekad untuk istiqomah bangun di tengah malam agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indikator yang terakhir keberhasilan penggembelengan dalam bulan Ramadan adalah apabila kita tetap belajar atau mengaji di mana tempat, di majelis taklim atau tempat-tempat yang lain. Pada bulan Ramadan ini kita telah tahu begitu banyak majelis taklim, baik berada di masjid musola, maka pengajian-pengajian ini hendaknya juga berlanjut di selain bulan Ramadan. Kita juga tetap aktif mengikutinya. Karena pada dasarnya kewajiban mengaji, kewajiban belajar itu tidak ada batasnya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia nanti, kita tetap berkewajiban untuk menuntut ilmu, untuk memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan, sehingga kita bisa memahami syariat agama Islam yang benar, dan itu adalah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah yang didasari dengan ilmu yang benar, maka potensi diterima oleh Allah ibadahnya sangat besar. Sementara orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu yang benar, dia berpotensi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.